Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan suatu critical review atau statement beserta analisis kasus mengenai problematika stabilitas nasional yang sekarang marak diperbincangkan di media massa, khususnya di dalam Palestina. Palestina sebagai suatu negara yang masih memiliki jatah untuk merdeka sudah menjadi sepatutnya untuk merasakan merdeka di bawah pimpinan. Sudah 100 tahun lebih kolonialisasi Israel terus bersuara menerkam rakyat-rakyat jelata, baik itu di sektor serangan senjata, perebutan wilayah secara bangsa, atau bahkan pembunuhan yang sangat seksual. Tentunya dari beberapa insiden ini ada beberapa pelanggaran kode etik diplomasi yang dikhianati oleh bangsa, seperti pengambilan wilayah demografis secara agresif, bukan diplomasi, padahal masing-masingnya sudah katakan lagi. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan juga pri keadilan. Kurang lebih begitu bunyi Undang-Undang 1945 di dalam alinea pertama, yang mana ayat ini bersifat global. PBB pun mendeklarasikan hak kedaulatan setiap negara dalam piagamnya. Oleh sebab itu, bersimpati terhadap Palestina adalah sebuah data, serta menghapus penjajahan di atas dunia adalah salah satu upayanya, yaitu dengan memboikotan produk milik Israel yang ada di berbagai negara, khususnya Indonesia. Selebihnya, mari terjadi. Berdasarkan beberapa jurnal yang sudah saya baca, aksi warga plus 62 terhadap pemboikotan barang atau produk yang terafiliasi dengan Israel memang menimbulkan beberapa pro dan kontra. Karena selain memberikan kemanfaatan, namun nyatanya hal tersebut juga memberikan beberapa kemadorotan. Bahkan MUI juga memberikan dukungan terhadap Palestina dan aksi warga plus 62 dengan mengeluarkan fatwa terbaru, yakni Fatwa nomor 83 tahun 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 8 November tahun 2023. Fatwa tersebut berisi tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina dan menegaskan bahwa memberikan dukungan terhadap agresi Israel hukumnya adalah haram. Maka ketika Indonesia memfatwakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, secara tegas kita memberikan dukungan terhadap Palestina. Maka tentunya anasir-anasir yang memberikan dukungan terhadap Israel harus diberhentikan sedapat mungkin. Selain pada 3 hal tersebut, MUI mengeluarkan fatwa juga berdasarkan pada pandangan futuristik para ulama. Jadi dahulu juga pernah terjadi hal serupa pada masa penjajahan. Ketika pada masa penjajahan, ulama mengeluarkan fatwa untuk memberhentikan atau nge-stop seluruh kerjasama dengan para company. Lalu bagaimana ya nasib warga Indonesia yang bekerja di pabrik-pabrik milik Israel atau yang produknya terafiliasi dengan Israel? Jika warga plus 62 melakukan pemboikotan, maka tentunya produk-produk tersebut akan mengalami penurunan tingkat konsumen dan produksi, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan. Jika mereka bangkrut, maka tentunya warga-warga Indonesia yang bekerja di pabrik-pabrik tersebut harus kehilangan pekerjaan mereka. Namun setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan evaluasi bagi para pemilik UMKM di Indonesia. Yang pertama, para pemilik UMKM di Indonesia setidaknya menyiapkan produk yang harganya mampu bersaing dengan produk-produk asing. Kemudian yang kedua, mengeluarkan produk yang setara kualitasnya atau sama dengan produk-produk asing. Dan yang terakhir, menciptakan produk-produk yang beragam dan bervariasi. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan guidance atau pembinaan terhadap para pemilik UMKM di Indonesia, tidak hanya dalam bentuk pendanaan saja, namun juga secara teknis dan pemasarannya, sehingga tidak menutup kemungkinan UMKM tersebut akan besar sehingga mereka mampu merekrut pekerja baru dan Indonesia mampu mensubstitusi kebutuhannya sendiri.
Dalam hal ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan asosiasi dan MUI untuk kemudian melakukan riset dan melakukan pendampingan atau guidance terhadap seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh pejuang UMKM yang ada di Indonesia, sehingga meminimalisir kemudaratan dan memaksimalkan kemanfaatan, sehingga kemanfaatan yang didapatkan tidak hanya didapatkan oleh warga Palestina, namun juga warga Indonesia. Untuk saat ini, saya rasa pemerintah dapat mengeluarkan list barang atau produk yang terafiliasi dengan Israel untuk memudahkan para masyarakat Indonesia yang awam tentunya, sehingga mereka dapat membedakan mana barang-barang yang memang terafiliasi dengan Israel dan mana barang-barang yang tidak terafiliasi dengan Israel. Saya pernah mendengar perbincangan Bapak Asrun Amsoleh, Ketua MUI Bidang Fatwa, dengan Bapak Muhammad Faisal, Ekonom Kor Indonesia. Bapak yang mengatakan bahwa MUI mengeluarkan fatwa dengan 3 pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan kondisi faktual. Yang kedua, pertimbangan keagamaan. Yang ketiga, pertimbangan akibat hukum yang ditimbulkan. Nah, yaitu di Indonesia ini kan ada yang namanya UMKM. Jumlah UMKM yang ada di Indonesia itu yang onboarding sekarang itu mencapai 22,68 juta UMKM per Juni 2023. Jika masyarakat Indonesia tidak menggunakan barang-barang yang terafiliasi oleh negara Israel, maka jumlah konsumen dan produksi UMKM di Indonesia itu akan meningkat, sehingga UMKM bisa berkembang dan mampu merekrut orang-orang yang di PHK tersebut untuk bekerja di perusahaan atau pabrik lokal.